Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya anak-anak di sini. Mudah-mudahan kalian itu dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan semoga pandemi ini masih walaupun masih tetap ada, biar cepat berlalu gitu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan informasi. Nah, layanan informasi itu apa sih gitu ya? Layanan informasi itu adalah bagaimana saya menyampaikan satu materi yang kira-kira gitu dapat kalian serap, terus bisa kalian praktekkan di kemudian hari sehingga kalian tahu nih jalan kalian tuh mau ke arah mana, supaya kalian tuh nggak salah langkah gitu ya. Nah, selanjutnya kita itu sebelum kita mulai layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Baiklah, kita mulai layanan ini. Semoga layanan ini bermanfaat di kemudian hari. Semoga kalian bisa menentukan arah hidup kalian dengan benar. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Selesai. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan layanan informasi dengan materi bakat gitu ya. Jadi apa sih bakat? Jadi bakat itu ternyata ini ada di salah satu berita pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2014 di Okezone disebutkan bahwa ternyata dari 100% jumlah mahasiswa 87%-nya itu mengalami salah jurusan gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk kalian supaya kalian tidak masuk nih ke dalam yang 87% ini. Jadi mulai dari sekarang nih kalian tahu kira-kira oh saya pengen ngambil apa ya, jurusan apa ya gitu. Dan apa yang kalian pilih itu adalah sesuatu yang tepat gitu. Nah, jadi sehingga layanan ini sangat perlu saya berikan kepada kalian gitu ya. Kemudian kira-kira kalian tahu nggak sih bakat kalian itu apa? Nah, kalau misalnya kalian coba deh pikirin deh sekarang, bayangin di otak kalian kira-kira saya punya bakat apa ya gitu ya. Bakat itu banyak jenisnya gitu ya. Ada bakat umum dan ada bakat khusus. Contoh dari bakat umum itu adalah ketika kalian bangun pagi, terus kalian mulai mulai makan, nah itu juga bisa disebut sebagai bakat. Jalan kalian itu disebut sebagai bakat. Kemudian kalian belajar itu juga bakat. Menulis itu bakat, menggambar itu bakat umum. Tapi bakat khusus itu adalah sesuatu yang unik yang nggak dimiliki sama orang-orang lain gitu. Misalnya semua orang pasti bisa menulis gitu ya. Kalau misalnya dia dikenalkan dengan alat tulis pasti dia bisa menulis. Tapi apakah tulisan yang dia tulis itu indah? Apakah tulisan yang dia tulis itu bisa membentuk satu kalimat yang satu cerita yang indah gitu ya. Jadi kalau misalnya bakat umumnya tadi kan menulis nih, berarti bakat khususnya itu dia bisa membuat tulisan-tulisan menjadi lebih indah, atau misalnya dia bisa menjadi seorang dia bisa mengarang puisi, atau dia itu bisa mengarang cerita, itu bakat khusus gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau bakat umum itu semua orang punya, tapi kalau bakat khusus hanya orang-orang tertentu yang punya. Nah, sekarang ayo anak-anak, kalian pejamkan mata kalian, kalian pikirin nih, kira-kira saya punya bakat apa ya gitu ya. Kemudian ibu akan membagikan LKPD untuk kalian nih ya di rumah, di sini. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti kamu tulis nih, di sini sudah ada ya semuanya ya. Ada bakat kamu apa, bakat itu apa, semua sudah ada di sini. Nah, sekarang silahkan kalian baca, kemudian kalian pejamkan mata kalian, kalian bayangkan nih, kira-kira saya punya bakat apa ya gitu ya. Nih, ibu bagikan. Nah, baik, setelah sudah ibu bagikan nih ke kalian, sekarang coba kalian pejamkan mata kalian, tuliskan di LKPD tersebut bakat apa saja yang saya punya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya, cukup ya.
Baik, setelah kalian sudah menuliskan bakat, ada nggak di antara kalian yang nggak tahu bakatnya apa gitu? Baik, ya kamu nggak tahu ya bakatnya apa. Jadi untuk kalian-kalian yang tidak tahu, jangan merasa sedih atau jangan merasa aduh apa-apanya nih, saya nggak ada apa-apanya nih, hidup-hidup aja gitu. Jangan merasa sedih ya. Jadi nanti kita akan di sini saya akan memberikan satu tips untuk kalian. Di sini nanti akan ada apa sih namanya by web ya. Nanti kalian bisa tahu kira-kira bakat saya tuh apa gitu. Jadi yang kalian nggak merasa punya bakat, jangan sedih, jangan kecewa. Nanti kita akan bersama-sama menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kira-kira kita punya bakat apa nih gitu ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke materi di sini. Jadi perancang atau pencipta kita itu kan Allah Subhanahu Wa Taala ya anak-anak. Bahwa pencipta itu pasti akan merancang sesuatu. Jangan jauh-jauh deh. Misalnya seorang pencipta mobil itu pasti akan punya maksud sama tujuan. Kenapa sih dia harus menciptakan mobil gitu kan? Yang mungkin tadinya menggunakan onta gitu kan, kita mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain, tapi cuma yang bisa naik cuma kita doang nih sendiri, keluarga kita nggak bisa ikut. Nah akhirnya si perancang mobil tersebut punya tujuan nih, berarti saya menciptakan mobil ini untuk mobilisasi yang lebih banyak antara satu daerah ke daerah lain, tapi dengan jumlah orangnya tuh yang makin banyak gitu, akhirnya diciptakanlah mobil. Nah terus bagaimana kita tahu bagaimana sih tahu si perancang itu mau maksudnya tuh apa sih dia menciptakan itu gitu kan. Nah jadi dari hasil rancangannya ataupun dari produknya kita bisa tahu kan. Nanti sebelum kita menciptakan sesuatu pasti dirancang nih. Jadi demikian pun Allah gitu. Allah itu pasti akan merancang sedemikian rupa. Apalagi Allah ya, Allah itu maha teliti, pokoknya maha semuanya lah gitu. Pasti dia itu Allah itu pasti detail gitu. Ketika dia menciptakan satu orang, dia pasti akan punya rancangan ataupun nanti orang tersebut nih kira-kira akan jadi ini, orang tersebut nih akan jadi ini. Jadi sebenarnya bakat itu memang sudah dikasih sama Allah gitu. Jadi tinggal kita nih menemukan gitu. Jangan sampai ketika kamu nih Tony, misalnya kamu punya bakat jadi pelukis gitu, terus kamu salah jalan nih karena mungkin paksaan orang tua kamu atau karena keadaan lingkungan, akhirnya kamu menjadi seorang penari misalnya begitu ya. Atau kamu sebaliknya Tina, kamu pengen jadi penari tapi kamu malah jadi pelukis. Misalnya nih tadi ternyata mobil itu banyak juga jenisnya ya. Ada mobil bis, kemudian mobil apa nih, mobil Tamiya, bukan, ini mobil balap. Nah terus ini ada mobil off-road ya, mobil yang buat di apa sih namanya tanah-tanah tersebut. Nah apakah ketika kalian mau pergi di tempat yang misalnya kamu mau pergi bersama-sama nih, muat nggak kira-kira kamu pakai mobil ini balap? Kan tentu nggak muat gitu. Nah begitupun kita. Jadi kita itu udah dirancang, misalnya kita itu adalah mobil balap, maka sebenarnya Allah tuh udah merancang kita tuh sebagai mobil balap. Jadi kita sudah dirancang sedemikian rupa sama Tuhan, tinggal kita bagaimana mencari mengoptimalkan apa yang kita miliki sehingga kita tuh benar-benar berguna gitu buat kita, buat orang lain gitu ya. Nah jadi jangan sampai kalian nantinya apa sih namanya salah pilih gitu ya, salah bakat kamu ini akhirnya I want to be yang ini gitu ya, saya punya bakat ini tapi cita-cita saya ini, jangan sampai salah gitu. Jadi kalau bisa, makanya kamu jangan sampai masuk ke 87% mahasiswa yang tadi salah pilih jurusan gitu ya. Di sini saya coba bantu kalian supaya kalian itu bisa menemukan bakat kalian dan kalian bisa mencita-citakan kira-kira someday itu saya mau jadi apa ya gitu ya. Terus selanjutnya untuk kalian yang coba kertasnya diangkat. Nah, selanjutnya kalian perhatikan kanan kiri kalian, ada nggak yang sama bakatnya. Nah, kalau bakatnya sama, silahkan kalian berkumpul ya, jadi satu kelompok. Yang tadi nggak punya bakat,
kira-kira siapa, ada nggak di antara kalian? Nah ya baik Wati, kamu nggak tahu kan bakat kamu apa. Sebenarnya kita itu bukannya nggak tahu, tapi kadang berarti artinya kita itu tidak bisa mengenali diri kita sendiri gitu ya. Mungkin misalnya nih kamu di tempat yang sepi gitu, kamu tanya kira-kira aku bakatnya apa ya gitu. Itu biasanya sih kita nggak bisa tahu bakat kita apa karena kita belum kenal siapa diri kita sendiri gitu ya. Nah untuk ngebantu itu nggak masalah gitu. Sebelumnya saya pernah mengikuti seminar ini, jadi kita diperbolehkan untuk mengakses webnya. Silahkan kalian buka handphone kalian, kemudian klik www.temubakat.com. Baik, sudah ya, sudah bisa semua ya. Nah sekarang silahkan kalian akses, kemudian kalian jawab apa yang menjadi pertanyaan di web tersebut gitu. Nah nanti di akhir kita akan coba baca nih kira-kira Galih apa bakatnya, terus Akbar apa bakatnya gitu ya. Jadi masing-masing dari kita akan tahu. Nah, untuk kalian yang sudah tahu bakatnya apa, nanti kita cocokkan nih dengan aplikasi ini. Apakah sesuai atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya bukan saya tidak sesuai gitu, ternyata memang sebenarnya kalian tuh punya bakat itu gitu. Atau tidak salah, aplikasinya nih Bu yang salah atau ini yang salah, bukan. Tapi ya memang kamu punya bakat lain gitu kan, ada yang istilahnya bakat terpendam gitu ya. Jadi dengan ini bisa ngebantu nih bakat-bakat kamu yang terpendam tuh apa gitu, terus yang sesuai banget dengan diri kamu tuh yang mana gitu ya. Baik, setelah kalian sudah akses, sudah dapat hasilnya, sekarang sesuai ya sama pilihan kalian sebelumnya ya berarti. Dan yang belum dapat bakatnya, yang belum tahu bakatnya sudah tahu dan sudah punya kelompok ya sekarang. Nah selanjutnya di si LKPD tersebut coba deh lihat, di situ ada ya bahwa kalian secara kelompok nih buat planning gitu, kira-kira buat planning pertunjukan nih. Kira-kira nanti kita tampilkan di depan kelas, di sini ya, di depan kelas kita tampilkan, kemudian kita buat videonya secara bersama-sama gitu ya. Ya, tadi saya bahas tentang bakat. Jadi bakat itu ada dua, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kalau bakat khusus adalah bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang-orang sukses. Kemudian bakat kalian itu bisa membawa kalian kepada cita-cita yang kalian inginkan. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.